Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Mercedes mobil buatan Jerman dibawa berwisata di Kediri. The best mukjizat adalah Al-Quran. Kita memahaminya di Al-Hasani. Sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal. Surat At-Taubah ayat 113 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Yulfiarti dari kelas Al-Bayyinah. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit dan Bapak Ibu bagaimana semuanya. kabarnya Buya? Alhamdulillah semua lancar, Pak Sigit. Kami selalu mendoakan Amin, amin semoga selalu. Buya Dan kita Hasrizal semuanya. Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin, berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. amin, Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa amin. terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Yulfiarti, dari kelas Al-Bayyinah. Kami doakan semoga Allah meridhoi Ibu sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 130, 113 dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, kami persilahkan. Syukuran, Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah.
Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Mirsad bisa berjumpa dengan beliau. Beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-113 bersama Ibu Yulfiarti. Assalamualaikum Bu Yulfiarti. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah dia sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu posisi di mana nih Bu? Di Palembang Buya. Palembang. Palembang tempat siapa tuh? Domisili Ibu di Palembang ya? Iya benar Buya, saya tinggal di Palembang. Oke, dulu waktu Ibu aktif kerja di kantor atau gimana? Iya Buya, kerja di kantor. Di mana kerjanya dulu? Dari kesehatan Buya. Oh, terakhir dinas di mana tuh? Di Lahat Buya. Oh, Lahat, kesehatan Lahat ya. Oh, yang membawa Bu Yulfiarti ke Alsani siapa nih? Udah Erman Buya, dari Pak Tanah. Oh, sama pengajian dengan Pak Elman dulu ya? Iya sama-sama. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Yulfiarti belum pernah belajar atau apa? Belajarnya menterjemah Al-Quran per kata itu Buya. Oh, perkata, tidak gramatikal ya? Belum pernah. Oh, berarti menghafal gitu ya? Alhamdulillah. Sekarang gramatikal ya. Apa Ibu setelah belajar gramatikal nih apa yang bisa Bu rasakan ini? Banyak sekali Buya. Oh, banyak ya. Oke. Nanti disampaikan setelah baca mengurai ayat nanti ya. Baik. Ya. Baik. Kalau gitu Ibu udah siap. Ayat 113, Ibu ada di kelas Al-Bayyinah bersama Bu Rita Herlinda, Ibu Nina Yulfia, dan Bu Rita Kesuma ya. Ya, Baik. Baik. Kalau gitu waktu yang tepat kami persilakan kepada Bu Yulfiati. Terima kasih Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi nikmat yang berlimpah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat untuk mempelajari Al-Quran. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Haji Rizal Al-Hasani dan keluarga sebagai penemu, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Buya mengajar dan membimbing kami dengan penuh kesabaran. Dan jika ada pertanyaan dari kami, Buya akan menjawab dengan penuh semangat tanpa mengenal lelah. Alhamdulillah, saya sudah bisa mengenal
kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang, kata kerja perintah, kata benda, dan huruf bermakna, dan sudah bisa menggunakan kamus. Dengan ilmu yang Buya ajarkan, semoga saya mampu memahami kandungan Al-Quran. Terima kasih Buya. Semoga Buya diberikan kesehatan dan kesempatan yang panjang untuk berbagi ilmu. Dan ilmu yang Buya ajarkan menjadi berkah bagi kami dan menjadi amal jariah bagi Buya yang pahalanya mengalir terus sampai ke yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Akademi Al-Quran Al-Hasani. Wabil khusus kepada Bapak Helmi Hedianto Sultan Parmato yang selalu setia mendampingi dan merekam setiap kegiatan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pembimbing, yaitu Ibu Rita Herlinda, Ibu Nina Yulvia, dan Ibu Rita Kesuma, yang dengan sabar dan tanpa mengenal lelah mencurahkan perhatian dan tenaga agar kami dapat dengan cepat memahami ilmu yang telah disampaikan Buya. Semoga ibu-ibu pembimbing sehat selalu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ibu-ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Saya ucapkan juga terima kasih kepada perangkat kelas Al-Bainah yang diketuai oleh Bapak Ardi Maulana serta sahabat seperjuangan kelas Al-Bainah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Syarif Hidayat yang sudah membuatkan PPT saya. Semoga Bapak cepat sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Syafrawi yang akan menayangkan PPT saya. Dan juga kepada Ibu Imeda Vera yang telah membacakan tilawah pagi ini. Dan kepada Bapak Sigit Afrianto yang menjadi moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Uda Erman yang telah mengenalkan dan mengajak saya belajar di Al-Hasani. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, suami, anak, menantu, dan cucu, yang selalu mensupport dan memfasilitasi saya belajar di Al-Hasani. Terima kasih kepada peserta kajian Ba'da Subuh pagi ini yang telah hadir. Semoga majelis ilmu kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak, Ibu sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyampaian penguraian ayat nanti terdapat kekeliruan dan kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Baiklah, saya akan menguraikan gramatikal Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Terlebih dahulu, saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ayyastaghfiru lil musyrikin
musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113 terdiri dari 24 penggalan. Penggalan pertama ma, penggalan kedua kana, penggalan ketiga li, penggalan keempat an-nabi, penggalan kelima wa, penggalan keenam al-lazina, penggalan ketujuh amanu, penggalan kedelapan an, penggalan kesembilan yastaghfiru, penggalan ke-10 li, penggalan ke-11 al-musyrikina, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 lau, penggalan ke-14 kanu, penggalan ke-15 uli qurba, penggalan ke-16 min, penggalan ke-17 ba'di, penggalan ke-18 ma, penggalan ke-19 tabayyana, penggalan ke-20 la, penggalan ke-21 hum, penggalan ke-22 anna, penggalan ke-23 hum, penggalan ke-24 ashabul jahim. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 113 penggalan 1 sampai 7. Penggalan pertama ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan kedua kana bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau patah di akhir kata. Pelaku huwa. Akar kata kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1241. Artinya dia seharusnya. Penggalan ketiga li merupakan huruf jar artinya bagi. Penggalan keempat an-nabi bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya nabiyun karena pengaruh huruf jar menjadi nabiin. Karena ada alif lam menjadi an-nabi. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata naba'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 436 untuk akar kata dan halaman 437 untuk kata yang dicari. Artinya nabi. Penggalan kelima wa merupakan huruf bermakna.
artinya dan. Penggalan keenam, alladzina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketujuh, amanu. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya amanu. Karena alif akar kata melebur ke alif pola menjadi amanu. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata amina. Pola af'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 113 penggalan 8-13. Penggalan ke-8 an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku hum dan antum, buang na ganti dengan alif sesuai dengan buku materi halaman 36. Artinya bahwa. Penggalan ke-9 yastaghfiru. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yastaghfiruna. Karena pengaruh an berubah menjadi yastaghfiru. Ciri kata kerja sekarang akan datang, ya di awal kata, waw sukuna di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata ghafara. Pola istaf'ala. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1011. Artinya mereka sedang akan memohon ampun. Penggalan ke-10 li merupakan huruf jar. Artinya bagi. Penggalan ke-11 al-musyrikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam dan mu. Ciri PA mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek jamak ya sukunna. Akar kata syarika. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda tunggal musyrikun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13 lau merupakan huruf bermakna artinya walaupun. Uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113 penggalan 14-15. Penggalan ke-14 kanu. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya mereka telah ada. Penggalan ke-16 uli purba. Bentuknya kata benda majemuk.
Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata benda superlatif. Kata benda pertama, uli. Bentuknya, kata benda pelaku aktif khusus jamak. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 49, artinya yang empunya. Kata benda kedua, purba. Bentuknya, kata benda superlatif. Ciri kata benda superlatif sesuai pola. Akar kata qaruba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda wa'la. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 335 untuk akar kata dan halaman 336 untuk kata yang dicari. Artinya kaum kerabat. Arti KBM, uli qurba, yang mempunyai kaum kerabat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 113 penggalan 16 sampai 19. Penggalan ke-16 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-17 ba'di. Bentuknya kata benda kata kerja khusus. Aslinya ba'da. Karena didahului oleh huruf jar menjadi ba'di. Ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata ba'uda. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 94 untuk akar kata dan halaman 95 untuk kata yang dicari. Artinya setelah. Penggalan ke-18 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-19 tabayyana. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau patah di akhir kata. Pelaku Akar kata bayana berubah menjadi bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola tafa'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 125. Artinya dia telah jelas. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 113 penggalan 20 sampai 24. Penggalan ke-20 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-21 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-22 anna merupakan huruf bermakna, artinya bahwasanya. Penggalan ke-23 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-24 ashabul jahimi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokat kasrah di akhir kata. Kata benda pertama ashabu. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya ashabun. Karena bermajemuk menjadi ashabu. Ciri kata benda tanwin. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sahiba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal sahibun.
Pola kata benda tunggal, fa'ilun. Pola kata benda jamak, af'alun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus, halaman 212, artinya sahabat. Kata benda kedua, al-jahimi. Bentuknya, kata benda superlatif. Ciri kata benda, alif lam di awal kata. Ciri superlatif, ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata, jahama. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'ilun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 170. Artinya neraka jahanam. Arti KBM. Ashabul jahimi, sahabat neraka jahanam. Arti keseluruhan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak seharusnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman bahwa mereka memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, walaupun mereka mempunyai kekerabatan. Telah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu penghuni neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Yulfiarti, mumtaz ya. Akhirnya bisa juga. Ini tampilan perdana ya Bu Yulfiarti ya. Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Senang ya Bu Yulfiarti? Iya, senang Bu ya. Sudah membedakan mana yang KKL, mana yang KKSAD, mana yang KKP ya. Tadinya sebelum belajar baca Qurannya nggak tahu itu ya Bu Yulfiarti ya. Belum lah. Alhamdulillah. Coba deh silakan apa yang Bu Yulfiarti rasakan saat memulai ayat yang sudah mumtaz ini. Silakan Bu Yulfiarti ini. Alhamdulillah. Tak bisa diucapkan Bu ya. Sangat senang, bersyukur. Senang sekali, ya. Alhamdulillah ya. Belum Sudah pernah bisa. belajar sebelumnya Bu Yulfiarti ya. Belajar gramatikal itu belum pernah ya. Belum pernah Bu ya. Belum pernah. Baru sekarang ya. Bersyukur ya. Ibu berapa usia sekarang nih Bu Yulfiarti? Sudah 61 Bu ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun pensiunnya itu? Pensiunnya Oh. kemarin ambil pensiun dini Bu ya karena COVID. Keluarga sudah pindah ke Palembang, jadi ikut ke Palembang. Mau pindah belum bisa, jadi pensiun dini. Oh gitu ya. Terakhir tugas di Lahat ya? Iya Bu ya. Oke. Banyak di Lahat juga peserta kita tuh. Ada Bu Gesti, ada Bu Esniati, ada Pak Muslim tuh. Orang-orang Lahat tuh banyak. Ya. Pak Effendi itu Palembang. Nah, ya. Alhamdulillah. Bagus ya Bu Yulfiarti ya. Enak ya. Dan Ibu bisa istiqomah bersama Quran ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi surat At-Taubah ayat 113 yang sudah dibawakan oleh Ibu Yulfiarti dengan mumtaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana lin nabi. Makana tidaklah pantas, akana itu banyak, tidaklah ada, tidak pantas, tidak patut ya. Dan tidak ada lin nabi bagi nabi
walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Jadi bagi Nabi dan bagi orang beriman sama ya. Untuk apa? Ayyastaghfiru lil musyrikina. Bahwa mereka memohon ampun bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita Muslim, kita beriman, kita nggak boleh mendoakan bagi orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Walau kanu, walaupun kanu mereka adalah ulil kurba, mempunyai kekerabatan yang sangat dekat sekali ya, mungkin adik, kakak, keluarga, bapak dan sebagainya ya, ulil kurba, memba'di setelahnya. Jadi walaupun siapapun kita tidak bisa mengampuni itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata bayyana lahum, apapun yang telah jelas bagi mereka. Mata bayyana lahum, jelas bagi mereka, annahum, bahwasanya mereka ashabul jahim, sahabat jahim, sahabat neraka, penduduk neraka ya. Saking dekatnya dibilang sahabatnya. Kalau kita adalah ashabul jannah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. At-Taubah ayat 113 yang sudah dibawakan oleh dengan mumtaz oleh Ibu Yulfiati. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin tadi salah urai atau ada yang salah kata, salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Sigit Aprianto dari Siar Montreal, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sigit. Mic-nya buka dulu. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. ya, kepada I- Ibu Yulfiarti. Saya ucapkan selamat. Ada sebuah pantun Ibu, saat rindu ke Kediri, beli tahu kuning hangat. Kepada Ibu Yulfiarti diucapkan selamat, menguraikan ayat dengan hebat.